Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Karina Nadias Cahaya dengan NIM 221330030 kelas KPI 4A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas learning journal pada mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma SIKOM MSI. Pada pertemuan sebelumnya, beliau sudah memberitahu kami bahwa akan ada presentasi per kelompok. Dan tepat pada minggu ini, kelompok 3 lah yang akan maju pertama dan mempresentasikan materi pertama. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi pertama yang telah dipaparkan oleh kelompok 3. Materi tersebut berjudul Fungsi, Jenis, Ciri Berita, dan Artikel yang dimoderatori oleh teman kami yaitu Ahmad Fauzi. Baiklah, materi pertama yang dipaparkan oleh Yumna yaitu pengertian berita dan fungsi berita. Teman-teman, apa sih berita itu? Berita itu adalah suatu informasi atau laporan tentang hal yang sedang atau telah terjadi di mana penyampaiannya dilakukan melalui media cetak, siaran televisi, radio, media online, maupun dari mulut ke mulut kepada halayak umum. Sedangkan fungsi berita yaitu ada unusualness, keluar biasaan, newness, kebaruan, impact, akibat, timelines, aktual, proximity, kedekatan, information, informasi, konflik adalah konflik, prominence, orang penting, human interest, ketertarikan manusia. Lalu selanjutnya ada surprising atau kejutan. Yang terakhir ada sek, yaitu sek. Selanjutnya materi kedua yang dipaparkan oleh Olivia yaitu jenis berita dan ciri-ciri berita. Ada straight news atau berita yang ditulis secara to the point, lugas, ringkas, serta berisi informasi tentang peristiwa terkini. Lalu yang kedua ada opinion news, berita yang berisikan laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide, pemikiran, atau komentar terhadap sesuatu yang penting. Lalu ada depth news, berita yang dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang di bawah suatu permukaan. Selanjutnya investigation news, berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Dan yang terakhir ada feature news, berita yang penyajiannya menggunakan gaya bercerita atau storytelling dengan menggunakan gaya penulisan karya sastra. Kemudian ada ciri-ciri berita. Yang pertama, berita harus bersifat aktual. Lalu, berita harus bersifat faktual. Berita juga harus dapat menarik perhatian banyak orang. Berita juga harus menggunakan bahasa yang baku, sederhana, dan komunikatif. Kemudian teman-teman, materi yang ketiga yang sudah dipaparkan oleh Dean yaitu struktur berita. Ada judul atau yang biasa kita kenal dengan headline. Lalu yang kedua ada kepala berita atau lead. Ketiga, tubuh berita atau body. Lalu yang keempat ada ekor, tail news. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu tentang artikel yang sudah dipaparkan oleh Mayang, yaitu tentang pengertian dan fungsinya. Artikel sendiri adalah karya tulis yang berjenis lepas yang berisikan opini, di mana artikel ini biasanya membahas mengenai suatu masalah yang bersifat aktual sekaligus kontroversial untuk mempengaruhi, meyakinkan, menghibur, dan memberitahu para pembacanya. Lalu selanjutnya ada fungsi artikel. Pertama, penganalisis berita. Lalu kedua, forum diskusi, sosialisasi dan kontribusi. Baik teman-teman, materi terakhir yaitu materi kelima yang dipaparkan oleh Fitri tentang jenis dan ciri-ciri artikel. Nah, jenis-jenis artikel ini ada 5. Yang pertama, artikel berita, artikel opini, artikel edukasi, artikel penelitian, artikel tutorial. Lalu ada ciri-ciri artikel, ada 4 juga. Yang pertama, isi tulisan dalam artikel didasari fakta, menggunakan bahasa baku dan mudah dimengerti. Lalu yang ketiga ada topik yang aktual dan bermanfaat. Keempat, ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Baik teman-teman, setelah pemateri sudah memaparkan materinya masing-masing, kemudian sesi tanya jawab pun dibuka. Nah, di sini ada beberapa teman kami yang bertanya sambil menunggu pemateri mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan audiens tadi. Moderator pun membuka sesi games berupa tebak-tebakan, dan yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah dari moderator dan kelompok 3 tersebut. Sesi inilah yang biasa kami tunggu-tunggu
karena suasana kelas itu bisa jadi lebih rame dan hidup. Di sini saya juga menjadi salah satu dari teman-teman saya yang ikut menjawab pertanyaan dari moderator dan kemudian dapat hadiah. Nah, setelah itu pemateri pun mendapatkan jawaban dari pertanyaan audiens tadi, langsung memaparkannya. Dan yang terakhir, setelah selesai semuanya, Bapak dosen pun memberikan masukan terkait makalah yang sudah dibuat oleh kelompok 3 dan ditutup dengan foto bersama. Mungkin cukup sekian laporan pembelajaran pada minggu ini. Sampai bertemu lagi di video learning journal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.